Jika Anda memiliki uang hanya di angka 150 juta ke bawah dan menginginkan mobil dengan bermesin diesel, mungkin mobil Tata Aria milik kami bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda miliki. Yes, sekarang kami memiliki stok yaitu di Tata Aria 2013 transmisi manual diesel turbo. Untuk mobil Tata, itu sebenarnya dari tahun 1978 itu sudah hadir di Indonesia. Dulu dipakai oleh perusahaan Damri untuk armada bisnya. Dan pada tahun 86 kurang lebihnya mobil Tata akhirnya hengkang dari Indonesia dan pada tahun 2012 muncul kembali ke Indonesia. Dan salah satu mobil yang dikeluarkan itu adalah Tata Aria milik kami. Untuk mobil kami, ini sebenarnya tahun 2013 untuk NIK-nya, cuman untuk diregistrasinya itu di tahun 2015. Kalau kita mau melihat dari bagian depan, mungkin memang agak lucu, terutama pada bagian di headlamp. Karena headlampnya mobil SUV seperti ini gitu loh. Ini mirip dengan mobil Toyota Prius ya. Dan kalau orang yang nggak terbiasa melihat mobil Tata, mungkin agak sedikit nggak suka gitu kan. Cuma kalau sudah terbiasa menggunakan mobil ini, kemacuannya pun akan mengikuti. Tuh. Nah, pada bagian headlamp ini sudah menggunakan lampu proyektor dan pada bagian di rating ini masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan pada bagian bawah di sini sudah dapetin fog lamp. Cuman pada bagian di grill di sini belum ada untuk list chrome. Sampai pada di sebelah sini pun tidak ada untuk legroomnya. Ini untuk cat kondisi pada bagian bumper, kap semuanya masih ori. Oh ya, untuk mobil kami ini untuk pajaknya di angka 3 jutaan. Dan dulu untuk di tahun 2013 untuk mobil Tata Aria itu dibanderol dengan harga di angka 276 juta. Itu untuk OTR di Banyumas. Mungkin untuk daerah lain kayak Semarang, Tegal, Jakarta harga beda-beda ya. Nah, seberapa pantas untuk mobil second Tata Aria untuk harga bekasnya di akhir video nanti akan kami sebutkan ya. Lanjut pada bagian di sebelah kanan, ke SUV-an pun muncul pada bagian di over fender. Ini over fendernya gede, ya nggak tipis gitu kan, mengikuti pada bagian mobilnya. Karena ini mobil ini kalau kita ngomongin dimensi, ini emang panjang seperti dengan dimensi pada mobil Toyota Innova. Total panjang mobil ini di angka 4,8 meter, sedangkan untuk di lebar mobil ini di angka 1,9 meter dan tingginya itu di angka 1,8 meter. Lanjut pada bagian di roda. Pada bagian di roda depan untuk bannya ini masih baru, belum pernah diganti. Emang kalau kita ngomongin umur ban mungkin ini saatnya sudah diganti, karena walaupun ini masih tebal, biasanya ban akan bantat atau masuk angin ya, bahasa orang kami seperti itu. Ini menggunakan ban GT radial dengan profil ban di 235/60 untuk ring 16. Ini untuk velgnya pun kayak velg Panther, karena untuk dopnya berdodong ya dengan 5 baut. Untuk depan sudah double disc brake, bagian di belakang pun seperti itu. Dan untuk suspensi pada bagian depan ini sudah menggunakan suspensi double wishbone ya, layaknya mobil SUV, karena mobil SUV biasanya untuk dipakai pada medan yang terjal. Kalau menggunakan suspensi yang kurang nyaman kan orangnya yang di dalam biasanya sering mutah itu. Nah, pada bagian untuk ground clearance ini lumayan tinggi, karena ground clearance mobil ini itu di angka 200 mm seperti dengan mobil Suzuki XL7. Nah, pada bagian di samping
Ini set body molding, tambahan untuk chrome seperti ini. Cuman sayang pada bagian di handle di sini masih utuh, dan untuk kuncinya seperti ini rusak untuk bagian di remote-nya, karena remote antara kunci dan remote itu menyatu gitu. Dan yang agak aneh itu terlihat pada bagian di spion. Ini spionnya kayak spion mobil sedan ya, karena tangkinya ini gede banget, dilengkapi dengan talang air, belakang petulangannya juga masih bagus. Ya, kita coba untuk lihat mesin mobil Tata Aria ya. Nah, untuk mesin mobil Tata Aria, terutama pada bagian di kap mesinnya, saya suka karena sudah menggunakan hidrolik ya. Tuh, masih bagus juga hidroliknya, dan sudah mendapatkan peredam, karena mobil dengan bermesin diesel itu biasanya diruman mesin sampai ke dalam kabin. Tuh, bisa meminimalis suara yang meraung-meraung, meronta-ronta gitu kan. Dan mobil Tata Aria itu menggunakan mesin di 2200 cc 4 silinder DOHC CRDI turbo diesel. Dengan mesin di 2200 ini, untuk tenaga maksimum yang bisa didapatkan itu di angka 140 horsepower dengan torsi maksimum di angka 320 Nm. Dengan torsi dan tenaga yang lumayan tinggi, untuk konsumsi bahan bakar pun ini lumayan irit, karena untuk pemakaian dalam kota itu 1:15. Jadi 1 liter bisa dipakai untuk 15 km. Dan untuk luar kota pun ini lumayan irit, karena bisa mencapai di 19 km per liter. Dengan pemakaian seperti itu, biasanya kita membutuhkan tangki yang lumayan besar, dan tangki mobil Tata Aria pun ini untuk pengisian maksimum atau pengisian penuh itu di angka 60 liter. Yes, lumayan bagus karena sudah menggunakan turbo, berbahan bakar diesel, dan untuk standar emisi mobil Tata Aria itu sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Nah, untuk rekomendasi yang dipakai untuk bahan bakarnya, lebih baik menggunakan minimal di Dexlet ya, jangan nyampe di biosolar ya, karena nanti mesin pun akan menjadi lebih kasar. Oke, untuk kurang lebih bagian mesin seperti itu. Yang pasti untuk mesin mobil kami ini pada bagian dalam nggak ada yang rembes, begitupun pada bagian tulangan ini semuanya masih bagus. Kalau Anda lihat pada bagian belakang, ini yang lucu atau wagu yang mana coba? Silahkan dilihat. Kalau saya, mungkin sependapat dengan Anda, ya pada bagian di stop lamp. Stop lampnya seperti ini gitu loh. Mbok ya dibikin sini gitu kan. Kalau ini, kalau menurut saya itu kayak mobil CR-V yang generasi kedua. Cuma kalau saya dari sini, ini malah dari bawah. Terus ada head mount stop lamp, dan juga untuk wiper ini masih bagus ya. Terus ini kayak base spot karena dapat 2 exhaust ya. Ini asli, semuanya masih berfungsi, bukan bohongan, ini asli nih. Terus belakang ini untuk kondisi cat ini masih bagus. Terbukti pada bagian natnya sini masih menyatu ya, dan Anda dapat kamera mundur karena di sini nggak ada sensor parkir, digantikan dengan kamera mundur. Lumayan bagi yang baru latihan mobil. Terus kita buka pada bagian bagasi. Nih, ini hidroliknya masih berfungsi baik, cuman ini agak keras. Nah, di balik bagasi di sini dapat speaker, cuman speakernya juga kurang bagus, nggak deng 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 gitu loh, masih plek plek plek, aduh kurang nyaman. Terus untuk bagian belakang, loh kita masih bisa leluasa untuk menambah
kempes. Kapasitas bagasi mobil Tata Aria ini mencapai di 200 liter, lumayan bagus. Dan untuk nih ini untuk penempatan ada dongkrak, ada kotak P3K, dan juga bandem kucing nih ya. Terus di sini dapat power outlet 12 volt serta lampu tuh ya. Kalau kita ngomongin di bagasi untuk mobil ini hampir sama dengan bagasi pada mobil Mitsubishi Pajero Sport, walaupun untuk kelasnya mobil ini baru di kelas Innova ya. Ya kalau lebih seperti itu nanti Anda bisa membedakan untuk pada bagian mobil Tata Aria dengan mobil yang lain. Yes, ini untuk door trim mobil Tata Aria. Kalau kita mau melihat ke door trim Tata Aria, itu atasnya sini masih bahan plastik. Di sini dapat wood panel seperti ini. Ya lumayan. Dan untuk door handle ini sudah dapat untuk chrome. Cuman untuk pada bagian di window lock itu bukan taruh di sini, cuman di tengah. Itu lucu juga ya. Kalau kita nggak bisa pasti akan geramakan nyari di mana letaknya untuk window lock. Dan untuk power window ini semuanya udah otomatis tuh ya. Cuma untuk naiknya masih biasa nih, belum otomatis tuh. Wah, speakernya malah nyala tuh. Nah di sini kita dapat cup holder gede banget ya, satu untuk tempat cup holdernya dan speaker ya. Intinya untuk kita ngomongin pada bagian door trim mobil Tata Aria, menurut saya masih agak kurang puas ya. Untuk interior mobil Tata Aria yang perlu kami komentari adalah pada bagian di atas ini. Ini kompartemen banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kompartemen tambahan. Ini mau buat apa gitu loh. Kita mau naruh ramas di sini takut jatuhin kepala ya. Mau naruh kacamata, apa iya sih satu orang harus punya kacamata lebih dari satu? Kenapa ditaruh seperti ini? Nggak ditaruh untuk di AC aja ya. Malah AC mobil ini tuh ditaruh di konsol tengah. Dan pada bagian di pro ketiga pun ditaruh pada bagian sebelah pilar C. Yang kedua itu untuk menyalakan lampu. Untuk menyalakan lampu bukan ditaruh di sini di bagian tuas, tapi di bawah sini tuh. Dan kita ditambah juga untuk adjustable headlight, jadi kita bisa mengatur untuk ketinggian dan kerendahan lampunya. Terus pada bagian di isi AC bener-bener bawah banget, soalnya di bagian atas ini ya, kita biar nggak nganu banget di bagian muka ini kan. Kalau dinaikin pas banget kena congor gitu kan, kena wajahnya kita gitu. Terus untuk tingkat safety mobil ini masih kurang karena hanya dapat untuk seat belt. Airbag sama sekali nggak ada, satu pun belum ada airbagnya itu. Terus di sini ada laser tambahan, di sini nggak ada. Dan laci di tengah ini kecil banget, ini hanya difungsikan untuk naruh tusuk gigi atau receh lah ya gitu. Handrem masih mekanikal biasa seperti ini. Terus ini aneh, panel woodnya seperti ini, benar-benar klasik banget ya, nggak kayak mobil di tahun sekarang 2010 ke atas. Untuk laci penyimpanan di sebelah sisi penumpang ini dapat 1, 2, 3. Ini yang terbuka, yang tertutup dapat 2.
ini untuk laci penyimpanan di sini ini masih dapat manual book tuh ya, lumayan lah buat aktivitas membaca daripada dengung gitu kan. Untuk bagian dashboard, bahan bakunya benar-benar hard plastik, nggak ada yang soft touch sama sekali ya. Dan untuk di sini dapat touchscreen cuman belum teleskopik. Terus di sini untuk head unit masih biasa banget, head unit klasik. Terus lampu hazard, AC-nya udah full. Untuk semburan, arah semburannya kita bisa atur ya, dan juga dapat yang namanya heater. Oh ya, ini belum terlihatin di sini untuk di window lock-nya tuh. Terus pada bagian di cluster odometer terlihat di sini udah dapat individual door warning, dan untuk odometernya sendiri di sini baru di angka 72.000 ya. 72.000 kalau untuk mobil tahun 2013 sangat amat masih rendah ya. Tuh, bisa kita matikan pun nggak halus mesinnya tuh gitu kan, nggak apalah, yang penting dua mobil diesel ya. Oke, kurang lebih untuk bagian depan seperti itu yang kami bisa bantu. Nanti Anda bisa cek selengkapnya di tempat kami. Pada bagian di row kedua ini untuk legroom dan headroom lumayan dapat. Ini masih ada sisa 5 jari, dan ini untuk pengaturan lampunya tuh. Kompartemen tambahan banyak banget, nggak kalah pada bagian di sisi depan. Untuk AC ini di konsol tengah dan juga di pilar B. Dan untuk mobil Tata Aria di bagian jok tengah di sini tidak dapat armrest. Untuk headrest kita bisa atur, cuman kalau misalkan Anda mau duduk bertiga, yang kasihan pada bagian orang yang di tengah karena nggak dapat untuk headrest. Dan di sini ada jenggolan seperti ini ya. So, di sini dapat heater serta untuk asbak. Ini ada hand grip di sini. Cuman hand grip ini kayaknya nggak kuat banget, kalau orang seperti saya yang neken takutnya patah ini. Mungkin seperti itu untuk wawasan kami pada mobil Tata Aria. Untuk mobil Tata Aria, kesimpulan yang bisa kami dapat, untuk kelebihan mobil ini harganya murah, dapat fitur yang lumayan bagus walaupun nggak maksimal, karena untuk tingkat safety-nya mobil ini belum ada airbag sama sekali. Cuman kita dengan harga di bawah 50 juta kita sudah diberikan mobil SUV dengan 7-seater dan berbahan bakar diesel turbo. Dan untuk mobil Tata Aria itu kelemahannya hanya pada bagian spare part yang mungkin agak kurang memadai atau jarang kita dapat. Dan untuk mobil dengan bahan bakar di solar itu deruman mesin bisa sampai ke dalam kabin. Walaupun untuk suspensi depan ini sudah menggunakan double wishbone, yang kita rasa di saat kita melewati jalan-jalan yang terjal itu enggak terlalu goyang, tapi asap atau deruman mesin yang masuk ke dalam kabin ini sangat mengganggu. Dan menurut Anda berapa harga yang pantas untuk mobil Tata Aria kami di tahun 2013? Nanti Anda bisa cek harga pada bagian di kolom deskripsi. Dan nanti juga kalau berminat kami tercantumkan untuk nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Yes, bagi Anda yang baru pertama kali masuk ke channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel kami itu total membahas tentang dunia
otomotif, siapa tahu untuk video-video kami ke depan ada salah satu mobil yang menjadi idaman Anda. Saya Cek Presiden diri, sampai ketemu di vlog minggu depan. Salam selalu dan thank you. Anda hanya bisa lewat dari jok sebelah kiri karena untuk yang ini di angka 60 40. Boten, Bu? Boten.